Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Saat ini bersama Enci Nita, Enci ditemani oleh kakak Tia Rorong. Ya, kakak Sintia Rorong. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, luar biasa ya. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam pujian hari ini, harinya Tuhan. Sambil berdiri ya kakak Tia, kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo, nama-nama hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, semua hari adalah harinya Tuhan. Oke, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Evi. Kepada Enci Evi, kami persilakan. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan berdoa dan Enci mengajak adik-adik semua untuk satukan hati. Kita masuk dalam doa pembukaan ya. Cuci tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan Yesus. Kami selalu merasakan pemeliharaan-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang kepadamu bersama anak-anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat ibadah live streaming saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati keseluruhan ibadah ini, memberkati semua kami ya Tuhan. Siapapun yang ikut dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Dan biarlah kami selalu merasakan sukacita bersama-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita sudah selesai berdoa. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria sambil berdiri. Nah, pujian ini akan ditemani juga bersama adik Angel. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria
karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Oke, pujian tadi berkata, mengajak kita, mari kita bersukaria. Kakak Tia bersukaria tidak? Oke, Kakak Tia bersukaria walaupun masih belajar lewat online, ibadah lewat online. Nah, adik-adik di rumah juga harus tetap bersukaria, selalu memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca Mazmur puji-pujian. Kita akan ucap salam dan baca Mazmur puji-pujian. Kita akan ucapkan secara berbalas-balasan. Mari kita mulai. Tuhan beserta kita Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Oke, adik-adik semua, kita sudah selesai ucap Mazmur. Enci persilakan untuk duduk kembali. Ya, adik-adik yang di rumah bersama para orang tua yang mendampingi, saat ini kita akan menyanyi bersama pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Ayo sambil berdiri. Dipersilakan untuk berdiri kembali ya. Tetap semangat Kakak Tia. Ada sukacita? Ada. Luar biasa. Oke, kita menyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Yernim. Dan sebelumnya kita menyanyi pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan secara bersama-sama adik-adik. Ayo silakan sikap duduk yang manis ya. Saat ini Enci persilakan kepada Enci Yernim. Shalom adik-adik.
kita ketemu kembali dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita, Dev. Silakan, Dev. Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, terima kasih kita sudah menyaksikan pujian yang disampaikan oleh Dev. Tuhan kiranya memberkati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Silakan diambil Alkitabnya, kita buka dalam Kitab Perjanjian Lama Keluaran 39. Akan kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Mama dan papa atau kakak-kakak di rumah, tolong dibantu anaknya supaya kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Di mana judul cerita yaitu Yusuf di rumah Potifar. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Enci mau tanya dulu, ada yang masih ingat judul cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Enci Kristi? Ada yang masih ingat? Ya, judul ceritanya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, di mana di sana diceritakan Yusuf
begitu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya ketika Yusuf menceritakan arti mimpinya kepada kakak-kakaknya ya. Jadi mereka jadi sakit hati dan membawa Yusuf, ingin membunuh Yusuf, dan mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka berpikir, tidak boleh, kita membunuh adalah suatu perbuatan dosa. Akhirnya mereka mengangkat kembali Yusuf dari sumur dan menjual Yusuf kepada salah seorang yang kebetulan lewat saat itu, yaitu pedagang yang menuju ke Mesir. Maka dijuallah Yusuf. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan bagaimana kisah kehidupan Yusuf di Mesir. Dan Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kita lihat adik-adik bersama-sama di mana adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan tinggal di rumah Potifar. Ya, Potifar adik-adik adalah seorang pegawai istana Firaun. Nah, ini dia. Nah, seorang pegawai istana Firaun, yaitu kepala pengawal raja. Jadi Tuhan sangat mengasihi Yusuf, ya adik-adik. Walaupun dia sampai di Mesir, dia tidak ada saudara di sana, tetapi dia percaya Tuhan selalu menyertai Yusuf, melindungi Yusuf. Sehingga pada suatu saat ini Potifar hendak pergi untuk mencari budaknya, membeli seorang untuk dijadikan budaknya. Tuhan mengasihi Yusuf dan menggerakkan hati daripada Potifar sehingga begitu tiba di tempat itu, nah dilihat di sini, Tuhan menggerakkan hati Potifar langsung tertuju kepada Yusuf adik-adik. Yusuf dipilih oleh Potifar untuk menjadi budaknya di rumah, mengurus segala kehidupan rumah tangganya. Jadi Yusuf sangat bersyukur kepada Tuhan, dia boleh dipilih dan dibeli oleh seorang Potifar tadi. Nah, selanjutnya adik-adik, apa yang terjadi? Maka Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Nah, ini. Lihat gambarnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ya. Yusuf tidak takut, Yusuf tidak ragu, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Wah, tiba di rumahnya Potifar, luar biasa ya adik-adik. Rumahnya Potifar ini begitu besar, begitu luas, dan disinilah Yusuf akan dijadikan sebagai budaknya. Jadi Tuhan memberkati Yusuf, ya, dan dia selalu dibuat berhasil. Apapun yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil. Nah, adik-adik, Yusuf begitu tiba di rumah ini, dia tentu merasa bersyukur kepada Tuhan. Selama ini rumahnya tidak pernah dia menginjakkan kakinya di rumah yang sebesar seperti ini. Tetapi karena Tuhan luar biasa, dia pun bisa tinggal di rumah ini. Ya, Tuhan memberkati dia sehingga semua yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Nah, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan, yaitu Tuhan menggerakkan hati daripada Potifar tadi, sehingga Potifar mengangkat dia untuk memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya yang dia miliki, dia kuasakan kepada Yusuf. Nah, luar biasa adik-adik. Yusuf jujur, Yusuf selalu setia dan taat, sehingga segala apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Nah, sejak itu pula Tuhan memberkati rumah orang besar itu tadi, yaitu karena siapa adik-adik?
karena Yusuf yang ada di dalamnya, sehingga berkat Tuhan atas segalanya boleh selalu melimpah di tengah-tengah keluarga Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Semua dibuat berhasil sehingga berkat-berkat selalu melimpah dalam kehidupan siapa tadi adik-adik? Tempat tinggalnya yaitu kehidupan Potifar. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Nah, kita saksikan di sini istrinya selalu mendekati Yusuf karena dia ingin untuk melakukan sesuatu kepada Yusuf. Dia mengajak Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan dia. Tetapi Yusuf menolak karena dia tahu itu adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lihat di sini, yaitu walaupun hari demi hari perempuan itu selalu membujuk Yusuf. Nah, ini adik-adik, dia selalu berusaha membujuk Yusuf. Pada waktu-waktu tertentu, dia ingin agar Yusuf bisa mengikuti apa yang dia ingini. Mengajak dia untuk tidur bersama-sama. Tetapi Yusuf menolak adik-adik ya. Karena dia tahu itu adalah perbuatan yang melanggar dari salah satu dari perintah hukum Tuhan, ya, yaitu hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Tetapi perempuan itu terus memegang baju Yusuf, adik-adik. Ini dia memegang baju Yusuf, dia menarik bajunya Yusuf, tetapi Yusuf berusaha melepaskan bajunya dan Yusuf lari keluar, adik-adik. Dia tidak mau untuk melayani apa maksud daripada perempuan ini. Dia lari dan terus meninggalkan istri Potifar ini. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh seperti itu, tapi harus belajar seperti Yusuf tadi yang selalu setia dan takut akan Tuhan. Baik adik-adik, bagaimana selanjutnya? Setelah itu istri Potifar, karena Yusuf meninggalkan dia, maka istri Potifar itu marah adik-adik ya. Dan dia mulai memfitnah Yusuf. Mana ini? Nah, kita lihat di sini. Istri Potifar ini mulai menyusun rencana yang tidak baik. Yaitu dia mengatakan, dia berteriak adik-adik, dia memanggil orang-orang yang ada di rumah itu, lalu dia katakan, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dan aku menolaknya. Ya adik-adik, ternyata dia memfitnah. Yang tadi yang dia lakukan, dia yang mengejar-ngejar Yusuf, sekarang dia balik, seakan-akan Yusuf yang kejar-kejar dia. Nah, dia taruh bajunya ini sebagai bukti dan nanti ini pun akan dia perlihatkan kepada suaminya, yaitu kepada Potifar. Nah, kasihan ya adik-adik si Yusuf, tetapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Nah, bagaimana selanjutnya adik-adik? Nah, di sini kita lihat Potifar setelah datang, mulai istrinya menceritakannya dan Potifar marah. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, ini Yusuf dikawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Akibat daripada perbuatan siapa tadi adik-adik? Yaitu perbuatan daripada istri Potifar. Jadi istri Potifar ini sangat jahat adik-adik. Dia berbohong, padahal berbohong itu adalah
dosa. Seperti tadi dalam lagu teman kita Dev, yaitu tidak boleh berbohong. Bohong itu adalah dosa. Karena itu Yusuf bersyukur kepada Tuhan karena dia bisa meninggalkan perempuan ini tadi. Nah, sekalipun Yusuf menerima akibatnya, yaitu akibatnya adalah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ini akibat dari perbuatan dari istri Potifar tadi. Yusuf di dalam penjara. Tetapi Yusuf, apa yang dia lakukan di penjara adik-adik? Apakah dia bersedih? Apakah dia marah? Tetapi kita lihat ya bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga Yusuf selalu berdoa kepada Tuhan. Ini dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu membaca firman Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan melalui puji-pujian sekalipun dia di penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, yaitu dengan cara yaitu Tuhan Yesus membuat Yusuf menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Ya, luar biasa adik-adik ya. Nah, kalau tadi juga Tuhan memberkati Yusuf pada saat dia berada di rumah Potifar sehingga dia diberikan kuasa untuk mengatur semua harta daripada Potifar. Nah, di sini kembali Tuhan menyatakan kuasanya ya, karena Yusuf selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati dia sehingga dia selalu dikasihi oleh kepala penjara. Sehingga kepala penjara ini pun mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf untuk mengaturnya. Wah, luar biasa adik-adik. Ya, Yusuf kembali diberikan kepercayaan menjadi berkuasa di penjara karena dia selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, kita pun harus belajar seperti Yusuf, harus selalu mengambil sikap yang benar dalam kita menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Sekalipun dia digoda oleh istri Potifar, dia berusaha untuk menolaknya dan dia tahu resikonya sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi karena itu dia pikir itu adalah sebuah perbuatan yang baik kepada Tuhan, menolak yang jahat, maka dia berani melakukannya ya, dan Tuhan memberkati Yusuf. Nah, adik-adik, kita jangan seperti istri Potifar tadi ya, suka berbohong dan suka memfitnah, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi bersinah ya adik-adik, mengajak Yusuf tadi. Itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, karena itu mari kita saksikan kembali lagu yang dibawakan oleh Dev tadi. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Ya, Dev kembali lagukan lagi satu kali lagu yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kenapa nggak ada lagunya?
Demikian adik-adik cerita kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan ada ayat hafalan dalam Mazmur 55 ayat 23. Kita akan menghafal bersama-sama. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur 55 ayat 23. Kita baca ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi seperti Yusuf tadi, serahkan seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, kita ulangi ya adik-adik. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian adik-adik cerita Enci pada saat ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah boleh membawakan pujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Masih ada sukacitanya? Masih tetap sukacita ya. Sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang didengarkan tadi tentang apa ya? Anak-anak tidak boleh berbohong. Ayo Kakak Tia, pernah berbohong dah? Pernah ya, puji Tuhan anak-anak. Ya, biarpun kita pernah berbohong, tapi kita harus selalu jujur dan sudah minta maaf Kakak Tia saat sudah berbohong. Sudah. Oke, puji Tuhan ya. Kakak Tia sadar Kakak Tia pernah berbohong. Jadi Kakak Tia sudah minta maaf kepada mama papa, kakak-kakak ya, atau pada ibu guru. Wah, Kakak Tia hebat ya. Luar biasa adik-adik. Adik-adik di rumah juga kalau pernah berbohong ya boleh minta maaf ya. Boleh jujur katakan ya, supaya kita bisa mohon ampunan pada Tuhan. Betul sekali Kakak Tia. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Nah, kita akan menyanyi pujian yang berkata, aku bawa dan berikan persembahanku. Ayo silakan, kita akan menyanyi bersama-sama ya, sambil persembahan adik-adik kumpulkan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik semua tetap sukacita dan semangat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa ini akan disampaikan oleh Enci Evi. Dan kepada Enci Evi, kami persilakan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan Ci mengajak kita semua kunci tangan. Kita sungguh-sungguh dalam berdoa dan tutup matanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih di surga, terima kasih Engkau sudah bersama kami dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Tuhan berkati semua nyanyian, pujian, sembah dan sembahyang kami. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang kudus ya Tuhan, kiranya senantiasa menjadi penuntun, bekal, dan berkat yang terindah di dalam keseluruhan hidup dan kehidupan kami. Tolong
kami, anak-anak sekolah minggu, agar senantiasa bertumbuh di dalam iman. Pegang tangan mereka ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dan pegang juga tangan kami, dan berjalanlah bersama kami semua setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk Encik Erlim yang sudah membawakan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan kerjanya. Bahkan seluruh engku-engku dan encik-encik guru sekolah minggu dimanapun adanya mereka masing-masing. Tuhan limpahi dengan anugerah-Mu agar seluruh guru-guru sekolah minggu dapat melakukan pelayanan yang baik, berkenan di hadapan Tuhan. Pun ya Tuhan, bagi segenap orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, terus diberkati Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga bawa dalam doa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Berikan mereka kepandaian, ketaatan, dan rasa hormat serta mencintai orang tua mereka, amat terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sakit, juga semua orang yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan berkat berupa kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan. Dan mereka merasakan cinta kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat, kemampuan, kearifan, kebijaksanaan di dalam memimpin ya Tuhan. Amat terlebih berikan mereka dapat selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan limpahilah mereka juga dengan anugerah-Mu agar mereka dapat melakukan pekerjaan yang baik. Dan seluruh masyarakat dapat merasakan hidup tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Persembahan yang telah kami berikan kepadamu, biarlah Engkau berkati untuk dipakai dalam banyak hal dalam pelayanan gereja-Mu. Beristimewa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu GPD Ebenezer. Ini doa kami, ampuni kami, dan biarlah kami senantiasa selalu bersyukur dan bersukacita jalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami akan berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan, yang akan dibawakan oleh anak Rara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita masuk dalam penghujung ibadah ya. Saat ini kita akan menyanyi Yesus Pokok. Dan adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Nah, Enci undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo, tetap berdiri. Kakak Tia berdiri. Semangat, kita akan menyanyi Yesus Pokok. Dan kita lihat caranya. Pakai gerakan ya adik-adik di rumah ya. Pokok dan kita
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Bye-bye.